Al-Irsyad. Al-Irsyad atau Jamiat Al-Islam wal Irsyad Al-Arabiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Syurkati di Jakarta 6 September 1914 Masehi, mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Keanggotaan organisasi ini umumnya adalah kalangan masyarakat Arab dan keturunan Arab yang tinggal di Indonesia. Walaupun orang-orang bukan Arab juga banyak yang menjadi anggotanya. Al-Irsyad dalam menjalankan organisasinya lebih cenderung banyak menjalin kerjasama dengan organisasi, misalnya Muhammadiyah dan Persis atau Persatuan Islam. Pusat perhatian organisasi Al-Irsyad banyak bertumpu pada bidang pendidikan, khususnya bagi kalangan masyarakat Arab. Namun lingkup perhatian menjadi semakin luas dan dalam berbagai kegiatan yang mencakup persoalan-persoalan keagamaan di Indonesia. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Syurkati Al-Ansyori. Dia adalah seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya ia datang ke Indonesia atas permintaan ormas Jamiat Khair yang mayoritas anggotanya pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan Said yang berdiri pada 1905. Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pemburu Islam di Nusantara bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis. Tiga tokoh utama organisasi ini yaitu Ahmad Surbakti, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan. Sering disebut sebagai trio pembaru Islam di Indonesia. Namun demikian, sejarawan Belanda Pijper mengatakan yang benar-benar merupakan gerakan pembaruan dan pemikiran dan ada persamaannya dengan gerakan reformisme di Mesir adalah gerakan pembaruan di Al-Irsyad. Adapun Muhammadiyah menurut Pijper sebetulnya timbul sebagai reaksi terhadap politik pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu berusaha menasranikan orang Indonesia. Muhammadiyah lebih banyak peranannya pada pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, sedangkan Al-Irsyad begitu lahir seketika terlibat dengan berbagai masalah dunia. Al-Irsyad juga terlibat pada permasalahan di kalangan keturunan Arab hingga sampai dewasa ini ada salah paham mengatakan bahwa Al-Irsyad merupakan organisasi para keturunan Arab. Seperti yang diajarkan Muhammad Abdullah di Mesir, Al-Irsyad mementingkan pelajaran bahasa Arab sebagai alat utama untuk memahami Islam dari sumber-sumber pokoknya. Dalam sekolah-sekolah Al-Irsyad dikembangkan jalan pikiran anak-anak didik dengan menekankan pengertian dan daya kritik. Tekanan pendidikan diletakkan pada tauhid, fikih, dan sejarah. Misi penting didirikan Al-Irsyad bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amalia Islam. Untuk merealisasikan tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) berdiri tanggal 5 Mei tahun 1928 atas inisiatif dari Syekh Sulaiman Ar-Rusuli di Candung Bukit Tinggi. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah kaum tua di antara Syekh Abbas Al-Qadi, Syekh Muhammad Jamil Jasso, Syekh Wahid As-Sahili, dan ulama kaum tua lainnya. PERTI mewakili kubu tradisionalis berbaris pedesaan, agraris, dan pesantren di Sumatera Barat. Sementara Muhammadiyah mewakili kubu modernis yang berbaris urban atau kota, pedagang, atau pegawai. Sistem pendidikan Madrasah PERTI menerapkan sistem klasikal. Pada beberapa surau pengajian Al-Quran atau pengajian kitab-kitab tradisional hanya diselenggarakan menurut sistem klasikal. Namun, pada surau yang lain dimasukkan juga beberapa mata pelajaran dari sekolah gubernemen. Sampai tahun 1947, sekolah PERTI yang memasukkan mata pelajaran umum belum begitu banyak. Padahal menurut Delir Noer, pada tahun 1945, organisasi ini sudah mempunyai cabang hampir di seluruh Sumatera dan beberapa daerah lainnya di luar Pulau Sumatera, seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, dengan anggota sekitar 400.000 orang. Perkembangan selanjutnya tercatat 350 buah madrasah milik PERTI dan TK sampai perguruan tinggi. Selain aktif di bidang pendidikan, organisasi ini juga aktif di bidang pengasuhan anak yatim piatu. Setelah tahun 1945, PERTI juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI. Terjadi kekacauan dalam tubuh PERTI yang kurang terbenahi sehingga merugikan tujuan awal organisasi ini. Pengelolaan bidang pendidikan, dakwah, dan sosial seolah-olah terabaikan. Karena itu, tahun 1969, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, pendiri organisasi ini,
satu-satunya yang masih hidup waktu itu, mendekretkan agar kembali kepada khilafah, yaitu status non-politik. Al-Wasliyah. Al-Wasliyah merupakan organisasi Islam yang lahir pada 30 November 1930 di Medan, Sumatera Utara, digagas oleh tokoh-tokoh Abdurrahman Shihab, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, Muhammad Isa, dan Ismail Banda. Tujuan utama didirikan organisasi Al-Wasliyah ketika itu adalah untuk mempersatukan umat yang terpecah belah dan berbeda pandangan. Perpecahan dan perbedaan tersebut merupakan salah satu strategi Belanda untuk terus berkuasa di bumi Indonesia. Umat Islam kala itu dapat dipecah belah lantaran perbedaan pandangan dalam hal ibadah dan cabang dari agama furu'iyah. Kondisi ini terus meruncing hingga umat Islam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu disebut dengan kaum tua dan kaum muda. Makna penting dari Al-Jamiatul Wasliyah yakni perhimpunan yang memperhubungkan. Hal ini sesuai dengan makna hablum minallah wa hablum minannas, atau hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Organisasi induk Al-Wasliyah memiliki beberapa organisasi otonom atau organisasi yang menjadi bagian dari Al-Wasliyah, yaitu Muslimat Al-Wasliyah, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, Angkatan Putri Al-Wasliyah, Ikatan Putra-Putri Al-Wasliyah, dan Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah.